tidak menyebut ini ada kaitannya dengan aktivitas dia yang sangat kritis terhadap rezim ini ya. Dan tetapi kenapa justru dia itu dipecatnya pada eranya Prabowo, walaupun kita tidak bisa menafikan di rezimnya Prabowo masih ada wapresnya Gibran Rakabuming, Pak Jokowi masih juga cawe-cawe sana sini dan terlihat sekali soal itu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ini ada kaitannya aktivitas dia sebagai mentor dari para aktivis BEM dan sikap kritis dia terhadap pemerintahannya Jokowi pada rezim Jokowi. Tapi bagaimana menutup mulut Ubed kalau otaknya dibaca juga atau terbaca terus-menerus setiap hari oleh kalangan BEM, kalangan kritisi, kalangan penggiat media. Jadi Ubed tidak mungkin ditutup mulutnya karena mulutnya itu ada di dalam persepsi publik bahwa dia disingkirkan dari situ. Ya sama aja, justru penyingkiran Ubed itu memperkuat keterangan Ubed bahwa negeri ini tidak mau berbicara dengan kapasitas argumen itu. Jadi Ubed tiba pada satu era di mana semua orang menganggap bahwa yang kita sebut sebagai pikiran cerdas itu memang membahayakan negara. Itu konyolnya kan. Nah ini pikiran cerdas datang dari universitas. Nah memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas. Kan tugas universitas adalah menambang pikiran cerdas, bukan menambang batu bara. Kan itu intinya tuh. Nah kita mau kaitkan kondisi akademis kita dengan fakta bahwa dalam keadaan kekosongan ide yang seharusnya diproduksi oleh partai politik, universitas mengambil alih itu. Nah, Ubed adalah proponen yang mengambil risiko untuk mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dengan akibat dia disingkirkan. Jadi kita mulai melihat bagaimana orkestrasi diam-diam mestinya Pak Prabowo harus mengetahui ini tuh dan lakukan penyelidikan juga seperti Pak Prabowo menyingkirkan pagar di laut itu. Sekarang ada pagar feodalisme, ada pagar otoritarian, ada pagar kemunafikan di kampus yang juga harus disingkirkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kita mesti bukan sekedar biarkan, dukung kampus untuk terus mengucapkan kritisismenya. Itu intinya. Nah sekarang duel argumen itu berhenti karena mungkin rektor tempat Saudara Ubed mengajar mulai mendapat pesanan atau tekanan dari atasannya. Kan rektor sekarang punya kapasitas untuk menentukan pemerintahan di dalam kampusnya, kan birokrasi kampus diatur sekarang oleh rektor, kebijakannya itu kuat sekali, dan rektor diangkat oleh presiden tuh melalui menteri pendidikan dengan kuota suara yang menentukan siapa yang layak jadi rektor, lalu rektor menentukan siapa yang layak jadi pemimpin atau direktur di sebuah lembaga di dalam universitasnya, siapa yang layak untuk diberi insentif. Tapi kalau kita bayangkan buat tugas utama dari setiap pengajar memberi kritik, maka rektor itu tidak boleh menghalangi dosen itu memberi kritik, karena itu adalah fungsi dari universitas atau semacam tridharma perguruan tinggi, yaitu lakukan penelitian dan ucapkan itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Jadi memberi kritik juga adalah bagian dari pengabdian masyarakat selain pendidikan dan penelitian.